Selamat datang di tutorial cara membuat permainan dengan Twine. Bukalah browser di laptop Anda, lalu ketik alamat website Twine, twinery.org, lalu tekan Enter. Akan muncul halaman seperti ini. Ada dua pilihan, pilihlah Use in your browser. Halaman Twine yang pertama akan muncul seperti ini. Untuk membuat permainan yang baru, klik New. Kita berikan judul untuk permainan tersebut, misalnya permainan siklus air. Lalu klik Create. Akan muncul Untitled Passage. Klik Untitled Passage ini, lalu klik Edit. Sekarang kita bisa mengganti nama passage ini dengan klik Rename. Kita namai passage ini dengan mulai. Ketik mulai atau bisa diganti dengan kata start. Sesuaikan dengan keinginan Anda. Setelah diketik, klik OK. Untuk memunculkan nama peserta didik atau pemain agar mereka lebih merasa terlibat langsung dalam cerita, maka ketik rumus ini. Lihat contohnya di layar. Kalimat ketiklah nama kamu bisa diganti sesuai dengan keinginan. Ketik narasi yang diinginkan. Seperti contoh, Hai, nama peserta didik, perkenalkan aku adalah Mr. Water. Nah, untuk memunculkan kembali nama peserta didik, ketik rumus tanda dolar ini, nama. Nanti akan secara otomatis memunculkan nama siswa. Untuk memperindah tampilan halaman, kita tambahkan gambar. Ikuti rumus ini. 30% ini adalah ukuran gambar dan bisa diganti sesuai keinginan. Bisa ditambah ataupun dikurangi. Kemudian sumber gambar. Sumber gambar akan diterangkan selanjutnya. Nah, cara mencari sumber gambar. Buka tab baru di browsernya. Ketik alamat website clipartk.com. Website ini menyediakan banyak gambar. Ketik nama gambar yang dicari, misalnya water drop atau tetesan air, lalu klik search. Pilihlah gambar yang menarik perhatian kamu dan sesuai dengan cerita atau permainan. Klik kanan, lalu pilih Copy Image Address. Alamat sumber gambar tadi kita paste di bagian yang di blok ini. Akhirnya, rumus untuk menambahkan gambar sudah lengkap. Kita lanjutkan dengan mengetik narasi yang diinginkan. Misalnya, hari ini kita akan melakukan permainan siklus air. Sebelum itu, ayo cek dulu berapa tahap yang akan kita lalui. Seperti permainan yang sering dimainkan secara online
ada beberapa babak atau tahap. Jadi kita akan membuat beberapa tahap dalam permainan ini. Pertama kita buat dulu link untuk menuju passage tahap permainan dengan menampilkan teks cek tahap permainan. Rumusnya seperti di layar. Sekarang sudah muncul passage tahap permainan. Diklik, lalu klik edit. Pada passage tahap permainan, kita atur posisi teks terlebih dahulu. Klik alignment. Geser placement. Klik arrangement yang sesuai, rata kiri, tengah, rata kanan kiri, atau rata kanan. Di sini yang dipilih ada center, yang di tengah. Lalu klik centang agar posisi pengaturan teks ini bisa mempengaruhi semua teks yang ada pada halaman passage tersebut. Lalu klik add. Kita lanjutkan dengan mengetik narasinya. Misalnya, permainan ini terdiri dari 4 tahap. Jadi diketik tahap 1 sampai tahap 4. Sekarang kita atur tampilan teksnya. Kita bisa mengklik untuk style pada ikonnya dan warna teks pada ikon yang seperti warna pelangi ini. Setelah diatur, secara otomatis akan terketik rumus seperti ini di passage tahap permainan. Sekarang, agar tampilan dari tahap permainan ini lebih menarik lagi, kita bisa menambahkan gambar, di mana gambar ini bisa diklik dan menuju ke passage tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Ketiklah rumus yang diberikan sebagai contoh ini. Sehingga akhirnya semua tahap mendapatkan gambar yang bisa diklik. Nah, tutup passage tahap permainan tadi. Lalu klik passage tahap 1 dan klik edit. Sekarang kita akan mengatur skor awal permainan dengan rumus seperti tampilan di layar, di mana kita atur skor awalnya adalah 0. Lalu kita atur posisi teks. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita tambahkan gambar yang sesuai dengan pertanyaannya dan pilihan jawabannya mengikuti rumus yang ada di layar. Dari keempat pilihan jawaban ini, pilihlah satu jawaban yang benar. 1A adalah passage jawaban yang benar dari pertanyaan tahap 1. Klik passage ini, lalu klik edit. Kita atur rumus ketika pemain atau peserta didik mengklik pilihan jawaban ini mendapatkan skor 1 dengan rumus sesuai yang ada di layar. Kita perindah halaman passage 1A ini dengan mengatur posisi teks, mengetik narasi, menambahkan gambar yang sesuai. Misalnya kita bisa tambahkan emoji tersenyum. Lalu kata-kata yang menunjukkan kamu hebat, kamu benar.
Lalu kita tambahkan juga narasi penjelasan mengapa jawaban tersebut benar. Di paling bawah, kita tambahkan rumus agar bisa menuju ke tahap 2. Nah, ikutilah contoh rumus yang seperti ada di layar ini. Kita close passage 1A tadi dan lanjutkan ke pilihan jawaban 1B. Pada passage 1B ini, karena ini merupakan pilihan jawaban yang salah, maka narasinya juga disesuaikan. Emoji atau gambar yang dipakai diganti dengan gambar emoji sedih atau menangis. Lalu di akhir kita tambahkan rumus ayo ke tahap selanjutnya. Sekarang untuk passage 1B, untuk jawaban yang salah ini kita blok semuanya, klik kanan lalu pilih copy. Kita paste pilihan jawaban 1B itu ke passage 1C. Karena 1C juga merupakan pilihan jawaban yang salah. Begitu pula dengan passage 1D. Sekarang kita sampai pada tahap 2. Kita edit passage tahap 2, kita atur posisi teks, ketik narasi dan pertanyaannya, lalu ketik pilihan jawabannya sesuai rumus. Karena ini tahap 2, maka kodenya diganti dengan 2A, 2B, 2C, dan 2D. Untuk membedakan dengan passage pilihan jawaban tahap 1. Kita bisa mengcopy pilihan jawaban 1A yang benar, lalu paste di pilihan jawaban tahap 2 yang benar, yaitu passage 2D. Kita paste di sini untuk mempersingkat waktu, lalu kita ganti narasi dari penjelasan jawabannya, disesuaikan dengan pertanyaan di tahap 2. Di akhir passage, ganti dari tahap 2 ke tahap 3 untuk rumus link ke passage tahap 3. Nah, untuk pilihan jawaban yang salah dari pertanyaan tahap 2, kita copy passage 1B dan dipaste di 2A, 2B, dan 2C. Tinggal diganti di bagian bawahnya, ayo ke tahap selanjutnya, tahap 3. Diganti ke tahap 3. Sekarang kita sampai ke tahap 3. Di tahap 3 caranya masih sama dengan tahap 1 dan tahap 2. Tinggal diganti soalnya, diganti kodenya 3A, 3B, 3C, 3D. Pada pilihan jawaban yang benar untuk tahap 3, di-copy dari jawaban yang benar 1A, diganti penjelasannya, di bagian bawah diganti menjadi tahap 4. Untuk pilihan jawaban yang salah, kita copy passage 1B, dipaste di sini. Di 3A, 3C, dan 3D diganti bagian bawah menjadi tahap 4. Kita sampai di tahap 4. Di tahap 4 caranya dari awal masih sama. Hanya di pilihan jawaban yang benar,
Di bagian akhir, kita ganti rumusnya dengan cek skor, karena ini merupakan pertanyaan yang paling terakhir. Begitu pula dengan pilihan jawaban yang salah. Di bagian akhir, diketik rumus cek skor. Sekarang setelah muncul passage score, kita ketik narasinya, kita atur posisi teksnya, maka untuk mengakumulasi semua skor yang didapatkan dari semua pertanyaan yang sudah dijawab, ketik rumus tanda dolar ini, lalu ketik nilai. Ini adalah rumus akumulasi nilainya. Lalu kita atur pengkondisiannya. Jika peserta menjawab semuanya benar, yaitu skor maksimalnya adalah 4, maka peserta bisa ke babak bonus atau tahap bonus. Jika peserta menjawab kurang dari 4, maka peserta akan kembali ke awal atau mulai, ke passage mulai. Ikuti rumus seperti yang ada tampilannya di layar. Kalimatnya bisa disesuaikan dengan keinginan. Nah, pada passage bonus, kita bisa tambahkan video atau materi yang menarik. Di sini sebagai contoh yang digunakan adalah video yang diambil dari YouTube. Caranya buka YouTube, ketik video yang ingin dicari, lalu klik bagikan atau share. Pilih embed atau sematkan. Akan muncul tampilan embed video atau sematkan video seperti ini. Lalu klik salin atau copy. Yang kita copy tadi itu kita paste di passage bonus. Tampilannya seperti ini. Sekarang permainan siklus air sudah selesai dibuat. Untuk menampilkan permainan pada browser, klik Build, lalu klik Play. Kemudian untuk mendownload hasil Twine buatan sendiri berupa file HTML, klik Publish to File. File ini bisa dibagikan kepada peserta didik melalui grup WA atau grup lainnya. Hasil dari permainan siklus air yang dibuat dengan Twine. Halo sahabat cerdas. Nah, ini adalah hasil dari permainan siklus air. Terima kasih.